Tidak ada jeda yang benar-benar tenang, yang ada justru angka yang terus bertambah dan sebagian bahkan belum tercatat sepenuhnya. Ribuan orang masih dinyatakan hilang. Banyak keluarga belum menerima kepastian karena jasad belum ditemukan atau belum teridentifikasi di bawah reruntuhan bangunan. Evakuasi terhambat oleh keterbatasan alat berat, akses yang tidak stabil, dan kerusakan infrastruktur yang luas. Artinya, jumlah korban yang terdata bukan selalu gambaran akhir dari situasi sebenarnya. Ini bukan hanya soal statistik, ini tentang keluarga yang belum bisa menguburkan anggota keluarganya, tentang proses berkabung yang tertunda, tentang ketidakpastian yang berjalan berbulan-bulan. Dampaknya paling terasa pada hal-hal dasar. Infrastruktur publik belum pulih, banyak sekolah rusak atau tidak bisa digunakan lagi. Sebagian dialihkan menjadi tempat pengungsian. Proses belajar terganggu dalam waktu lama. Sebagian anak mengikuti kelas darurat, sebagian belajar dengan materi terbatas, sebagian lagi terhenti total. Ketika pendidikan terputus berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, dampaknya bukan hanya hari ini. Ini semua memengaruhi satu generasi penuh, bukan hanya soal kurikulum, tapi rasa aman, rutinitas, dan masa depan. Lalu kesehatan. Rumah sakit beroperasi dengan kapasitas terbatas. Pasokan obat, alat medis, dan bahan bakar untuk generator sering menjadi tantangan. Tenaga medis bekerja dalam tekanan tinggi dan jam kerja yang panjang. Dalam kondisi normal, sistem kesehatan saja sudah kompleks. Apalagi dalam kondisi konflik dan kerusakan infrastruktur pada saat sekarang. Sistem itu menjadi sangat rapuh. Ketika air bersih terbatas dan sanitasi terganggu, risiko penyakit pun meningkat. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok paling rentan. Ketika aktivitas ekonomi melemah, ketergantungan pada bantuan meningkat. Dan ketika bantuan tidak stabil, ketidakpastian menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Menurut berbagai laporan lembaga kemanusiaan internasional seperti PBB, sebagian besar populasi Gaza saat ini bergantung pada bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Akses terhadap makanan, air bersih, dan layanan kesehatan tidak lagi stabil, namun bergantung pada distribusi yang masuk. Krisis pangan berada pada tingkat darurat. Banyak keluarga hanya bisa makan 1 hingga 2 kali sehari dengan porsi terbatas. Ini menciptakan efek domino. Pendidikan terganggu, ekonomi melemah, stabilitas sosial rapuh. Lalu Ramadan datang, tanpa menunggu keadaan stabil. Di banyak negara, Ramadan identik dengan pasar malam, lampu hias, peningkatan konsumsi, dan aktivitas sosial. Berbeda dengan di Gaza. Ramadan tahun ini berjalan di tengah pembatasan listrik, distribusi pangan yang tidak merata, dan harga kebutuhan pokok yang meningkat. Banyak keluarga yang berbuka dengan menu sederhana karena keterbatasan bahan makanan. Listrik yang tidak stabil membuat aktivitas malam hari sangat terbatas. Beberapa wilayah masih mengalami kerusakan parah sehingga kegiatan ibadah dilakukan dalam kondisi minim fasilitas. Ramadan tetap berjalan, azan tetap terdengar, orang tetap berpuasa. Ini bukan tentang romantisasi penderitaan, ini tentang fakta bahwa kehidupan tetap berlangsung, bahkan ketika sistem belum pulih. Secara internasional, pembicaraan tentang stabilisasi dan peningkatan bantuan terus berlangsung. Ada laporan, evaluasi, dan seruan perlindungan warga sipil. Namun proses diplomasi berjalan dalam ritme yang berbeda dengan kebutuhan di lapangan. Putusan global memerlukan negosiasi dan koordinasi lintas negara, sementara kebutuhan warga bersifat harian. Makan hari ini, obat hari ini, air pun hari ini. Disinilah sering muncul jarak antara kebijakan dan kenyataan. Jika kita melihat istilah seperti stabilisasi atau bantuan tambahan, ukuran keberhasilan di tingkat warga sipil sebenarnya jauh lebih sederhana. Apakah sekolah bisa dibuka kembali? Apakah rumah sakit benar-benar bisa berfungsi? Keluarga bisa tinggal tanpa harus berpindah lagi? Apakah jasad bisa ditemukan? Itulah ukuran stabilitas yang nyata. Ramadan biasanya menjadi waktu berkumpul keluarga besar. Namun bagi banyak orang di Gaza, keluarga terpisah oleh perpindahan, pengungsian, bahkan kematian. Mobilitas tidak selalu mudah, infrastruktur jalan rusak, transportasi pun terbatas. Konflik berkepanjangan juga menciptakan kelelahan kolektif bukan hanya fisik, namun mental. Anak-anak tumbuh dalam lingkungan tidak stabil. Orang dewasa hidup dalam ketidakpastian jangka panjang. Dalam situasi seperti ini, Ramadan memiliki 2 sisi. Pertama, menjadi ruang spiritual dan solidaritas, namun juga memperlihatkan kontras antara harapan dan realitas. Ramadan tahun ini di Gaza berjalan dalam realitas yang kompleks. Di satu sisi, ini bulan ibadah dan refleksi. Namun di sisi lainnya, ini bulan yang dijalani dalam kondisi ketidakpastian yang nyata. Data mungkin terus diperbarui, angka mungkin berubah, namun satu hal yang tetap, masyarakat sipil yang harus menjalani kehidupan sehari-hari di tengah sistem yang belum sepenuhnya pulih, hingga muncul pertanyaan, bukan lagi apakah ini krisis, namun bagaimana memastikan bahwa semua pemulihan tidak berhenti pada respon darurat, tetapi benar-benar membangun stabilitas yang berkelanjutan. Sebab krisis kemanusiaan tidak selesai hanya dengan pergantian bulan, termasuk di bulan Ramadan.